Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku yang berbahagia, pada hari ini kembali lagi kita bertemu dengan pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita berlanjut, mari pertemuan pada hari ini, pertemuan pada pagi hari ini kita awali dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini, apa yang akan kita kerjakan pada hari ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ridhoillah wa bisafaati Rasulillah bisirril Fatihah. Terima kasih. Baiklah anak-anak yang berbahagia, sebelum kita lanjutkan, sebagaimana biasa, siapkan buku catatan, siapkan pulpen, sehingga Anda bisa mencatat apa-apa yang akan saya jelaskan. Untuk kali ini kita akan berbicara masalah hikayat. Sudah tahukah Anda tentang hikayat? Sebelum kita masuk pada mempelajari masalah hikayat, kalau kita berbicara masalah hikayat, kita akan berbicara masalah definisi, ciri-ciri, dan jenis-jenis hikayat. Yang kedua, kita akan mempelajari nilai-nilai dan isi yang terkandung di dalam hikayat. Yang ketiga, pengungkapan kalimat isi, pengungkapan kembali isi hikayat. Dan yang keempat, perbandingan nilai-nilai dan kebahasaan dalam hikayat. Yang terakhir akan kita bicarakan adalah menyusun hikayat ke dalam bentuk suatu cerita. Untuk lebih jelasnya, pada hari ini kita berbicara masalah definisi hikayat, ciri-ciri hikayat, dan jenis-jenis hikayat. Untuk yang lainnya akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Bagaimana, siap? Oke. Yang pertama kita pelajari adalah definisi hikayat atau pengertian hikayat. Apa sih hikayat kuwi? Apakah hikayat itu? Hikayat adalah karya sastra lama berbentuk prosa yang mengisahkan kehidupan keluarga istana atau kaum bangsawan atau orang-orang ternama atau orang yang dianggap suci di sekitar istana dengan segala kesaktiannya, dengan segala keanehannya, dan dengan segala kelebihan-kelebihannya atau mukjizatnya. Makanya kalau Anda membaca suatu hikayat, Anda akan membaca suatu cerita yang mengisahkan tentang suatu istana kerajaan. Bagaimana tentang raja-rajanya, permaisurinya, pangerannya, atau orang-orang yang dianggap bangsawan di suatu kerajaan itu, atau orang-orang yang terkenal di masa kerajaan itu, atau orang-orang yang disucikan atau dianggap suci di sekitar istana. Nah, orang-orang yang dianggap suci atau dianggap mulia di sekitar istana itu adalah orang-orang yang memiliki kelebihan. Mungkin kelebihan di bidang agama, mungkin kelebihan di bidang kesaktiannya, mungkin di bidang keilmuannya,
mungkin kesaktiannya apa itu, kelebihannya di bidang kebudayaannya. Itu bisa diangkat ke dalam suatu cerita yang berbentuk hikayat. Makanya hikayat itu kadang-kadang dianggap mirip suatu cerita sejarah atau berbentuk riwayat hidup yang di dalamnya terdapat peristiwa-peristiwa atau kejadian yang tidak masuk akal kadang-kadang, yang penuh dengan keajaiban. Makanya hikayat itu berfungsi sebagai media hiburan. Hikayat itu berfungsi sebagai pembangkit semangat pada generasi selanjutnya. Hikayat itu berfungsi sebagai meramaikan suatu pesta di suatu acara-acara tertentu. Yang kedua, karakteristik hikayat atau ciri-ciri hikayat. Pertama yaitu anonim. You know anonim? Gak ngerti ya rare gue. Anonim itu maksudnya adalah karya sastra zaman dulu, cerita lama itu tanpa dicantumkan atau ditulis nama pengarangnya. Tidak diketahui namanya, nama pengarangnya. Itu anonim. Yang kedua, istana sentris. Karena hikayat itu menceritakan kehidupan pada waktu di kerajaan atau istana zaman dulu, maka mempunyai ciri istana sentris. Yang diceritakan hanya hal-hal yang berkisar di antara istana atau kerajaan. Jadi yang ketiga adalah statis. Statis itu tetap, tidak berkembang, tidak berubah. Pancet dalam bahasa Pacul Goangnya itu pancet. Tetap tidak mengalami perubahan-perubahan yang ngunu-ngunu itu aja, namanya statis itu. Yang keempat komunal. Jadi yang keempat adalah komunal. Komunal itu tidak ada yang memiliki secara pribadi. Maksudnya adalah cerita itu milik bersama-sama, komunal. Tapi bareng-bareng kayak wong akeh, ngono lho. Menggunakan bahasa klise. Jadi di dalam cerita lama itu yang di dalamnya ada suatu hikayat mempunyai ciri menggunakan bahasa klise. Bahasa klise itu adalah menggunakan kata-kata yang memiliki makna tidak langsung, makna lain. Yang keenam adalah bersifat tradisional. Hal-hal yang sudah zaman dulu. Memangnya hikayat itu menceritakan hal-hal zaman dulu. Makanya bersifat tradisional, tidak modern. Kalau sekarang pergi ke luar negeri menggunakan pesawat, kalau zaman dulu ya jalan kaki atau naik kuda, naik onta gitu. Kalau zaman sekarang menggunakan HP, kalau zaman dulu ya surat-suratan, itu namanya tradisional. Ciri yang ke-7 bersifat didaktis. Apa sih didaktis itu? Yaitu memberikan pendidikan, memberikan pengajaran, memberikan tolodo pada generasi-generasi selanjutnya. Makanya di dalam suatu cerita hikayat itu dimunculkan hal-hal yang baik, juga dimunculkan hal-hal yang kurang baik atau tidak baik, diberikan pada pembaca supaya pembaca itu bisa memilih, oh iki apik perlu diikuti, oh ini jelek tidak perlu diikuti. Mendidik seseorang. Ciri yang ke-8 yaitu menceritakan kisah universal manusia. Meskipun yang diceritakan itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan istana, tapi permasalahannya itu sifatnya universal, umum untuk siapa saja manusia di mana saja. Ciri yang ke-9, terdapat kemustahilan di dalam cerita. Karena tadi adalah ada hal-hal yang diceritakan adalah memiliki kesaktian
atau memiliki kelebihan-kelebihan pada orang yang diceritakan itu dalam kehidupan nyata adalah hal-hal yang sifatnya mustahil. Mustahil itu nggak mungkin terjadi, mustahil. Nek tanggamu iku mustain jenenge. Tanggamune mustahil, ya dah. Ciri yang terakhir yaitu menceritakan kesaktian seseorang tokoh yang dituliskan di dalam cerita hikayat. Jadi orang-orang yang diangkat ke dalam suatu cerita hikayat itu orang-orang yang di situ digambarkan memiliki kesaktian. Sakti Mandraguna. Kayak sampean lho, Sakti Mandraguna ditembak melolok, dibedel meningsil, diidik-idik mati. Baiklah anak, selanjutnya yaitu jenis-jenis hikayat. Ada dua bagian. Pertama, jenis hikayat berdasarkan dari historis. Yang kedua, jenis hikayat berdasarkan dari isi. Kita bicarakan yang pertama, hikayat berdasarkan historis. Apa sih historis itu? Yaitu hikayat yang didasarkan pada perkembangan sejarah. Perkembangan sejarah. Kalau dasarnya itu jenis yang pertama, kita berikan contoh hikayat berunsur Hindu. Yaitu hikayat pada zaman adanya pengaruh Hindu di suatu negara atau suatu daerah. Contohnya yang pengaruhnya Hindu adalah hikayat Pandhawa Lima, Pandawa Lima, atau hikayat Sri Rama. Oh, nek sampean nonton TV biasanya kan ada Rama dan Sinta itu ya. Itu. Yang kedua, hikayat berunsur Hindu Islam. Sudah campuran pada waktu wajahnya pengaruh Hindu terus datangnya agama Islam sehingga sudah bercampurnya unsur Hindu dan Islam. Contohnya yang hikayat berunsur Hindu dan Islam adalah hikayat Si Miskin, hikayat Jaya Lengkara, dan lain sebagainya. Yang ketiga, hikayat berunsur Islam. Jadi murni pengaruhnya yaitu pengaruh dari agama Islam. Contohnya yaitu 1001 Malam. Hikayat Qomar Al-Zaman. Itu contoh-contoh atau hikayat-hikayat yang jenis hikayat yang berdasarkan dari sejarah. Pengaruhnya pengaruh Hindu Islam, dan yang ketiga pengaruh Islam. Selanjutnya, jenis hikayat berdasarkan isi. Yang pertama yaitu jenis rekaan. Jadi kita mengarang suatu hikayat hanya dasarnya reka-reka, tidak berdasarkan pada suatu kejadian yang benar-benar ada. Rekaan. Contohnya yaitu hikayat Malin Dewa. Yang kedua, berdasarkan jenis sejarah. Kalau hikayat yang berdasarkan jenis sejarah ini, sejarahnya ada, cuma ditulis ke dalam suatu cerita yang berbentuk hikayat. Contohnya hikayat Hang Tuah. Hang Tuah itu adalah panglima dari kerajaan Melayu. Hang Tuah. Panglima kalau di kerajaan Mojopahit adalah termasuk Gajah Mada itu. Hang Tuah itu dulu diceritakan dalam suatu hikayat, ada seorang panglima yang sakti Mandraguna. Atau juga hikayat Raja-Raja Pasai. Yang ketiga yaitu jenis berdasarkan dari biografinya. Biografi berarti menceritakan tentang
riwayat hidup seseorang. Misalkan yaitu hikayat Abdullah bin Abdul Qadir Munsi. Itu biografi tentang kehidupan Abdullah bin Abdul Qadir Munsi. Ini sastrawan yang berasal dari Sumatera. Atau juga hikayat Sultan Ibrahim bin Adam. Itu juga termasuk jenis hikayat yang didasarkan pada biografi. Bagaimana anak-anak? Paham dengan apa yang saya sampaikan tadi? Mudah-mudahan pertemuan ini ada guna dan manfaatnya. Karena keterbatasan waktu, sebelum saya akhiri, tugas Anda adalah mencatat semua yang tadi saya bicarakan. Nanti kalau sudah KBM tatap muka, catatan-catatan itu akan saya lihat apakah anak-anak betul-betul mengikuti pelajaran bahasa Indonesia atau tidak. Itu tugas dari saya, hanya satu aja, yaitu mencatat kembali apa yang saya jelaskan pada pertemuan hari ini. Baiklah anakku, kurang lebihnya mohon maaf sampai di sini. Bila ada kalimat-kalimat saya yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal takum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.